warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, Bu. Sudah disuka jawabannya sudah begitu. Alhamdulillah, luar biasa. Yes, yes, yes. Bisa ulang? Bisa, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes, yes, yes. Masih pagi jadi masih semangat. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita menemukan yang namanya karakter cinta tanah air. Di sini Ibu ingin kalian menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Lagu apa yang dihafal? Oke, berapa Ibu nih? Hafal. Pancasila. Kalau Pancasila? Berapa belajar? Oke, semuanya berdiri. Pemuda belajar. Oke, siap. 1, 2, 3. Pemuda belajar, giatlah belajar, kejar cita-citamu, tak kenal rintangan, tak putus asa, belajar sekuat tenaga. Ingatlah selalu akan kewajibanmu, tetap insyaf dan sadar. Junjunglah derajat bangsa dan negara, ingatlah panggilan nusa. Oke, tepuk tangan. Lagu wajib nasional itu harus hafal. Baik anak-anak, sebelum lanjut, Ibu absen dulu ya. Adin Ahmed, Alan Apriyadi, Aulia Azahra, Arif Satrio, Gusnul Meilani, Sarwa, Mas Riani, Fajrul Falak, Kasman, Karlina, Iska Nadita, Muhammad Rifal Jaria, Markil, mana orangnya ini? Karlina, Markil mana? Nisda, Nur Amin, Nur Iman Al-Fajri, Reno Saputra, Rismawarti Sartono, Salmia, Sartia, Salwa, Ambarlian, Abdullah. Baiklah anak-anak, sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Oke, berdoa dimulai. Oke, doa selesai. Kedua, ini adalah salah satu bentuk interaksi sosial. Dalam kehidupan sehari-hari kita sudah melakukan yang namanya interaksi sosial. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, kita itu tidak bisa hidup tanpa orang lain. Sesuai dengan materi yang sebelumnya, yaitu tentang interaksi antar ruang. Di situ sudah dibahas tentang apa itu pengertian interaksi, apa itu pengertian ruang. Hari ini kita sudah masuk ke yang selanjutnya lagi tentang jenis-jenis daripada interaksi sosial. Ini adalah salah satu contoh interaksi sosial. Bisa lihat di belakang.
Nah, baiklah anak-anak, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran ini adalah apa yang akan kita ketahui atau kita capai setelah proses pembelajaran selesai. Berarti setelah selesai menerima materi sebentar, itu kalian diharuskan mengetahui 4 tujuan pembelajaran ini. Jadi sebentar kalau ada yang dipahami itu nanti ditanyakan. Tujuan yang pertama yaitu mendeskripsikan pengertian interaksi sosial. Tujuan yang kedua menyimpulkan jenis-jenis interaksi sosial. Yang ketiga mengemukakan syarat terjadinya interaksi sosial. Yang keempat itu menentukan faktor yang mendasari terjadinya interaksi sosial. Jadi materi kita hari ini itu tentang interaksi sosial, kemudian jenis-jenisnya, pengertian, kemudian syarat terjadinya dan faktor yang mendasari terjadinya interaksi sosial. Interaksi sosial. Kemudian ini adalah contoh interaksi sosial yang kedua. Ini juga tadi termasuk. Kemudian ini lagi adalah contoh interaksi sosial. Kalau yang pertama tadi hanya 2 orang, itu dikategorikan sebagai interaksi sosial antara individu. Artinya antara orang per orang. Namanya interaksi sosial antar individu. Artinya dia hanya melibatkan 2 orang. Misalkan kami bangun pagi, kamu berbicara dengan mamamu, mama, hari ini saya sarapannya apa? Itu berarti masuk kategori interaksi sosial individu. Nah, kalau yang ini namanya interaksi sosial kelompok. Artinya ada beberapa orang yang melakukan interaksi. Sebagai contoh misalkan dalam permainan sepak bola, itu masuk kategori interaksi sosial antar kelompok. Kemudian apalagi? Saat kegiatan 17 Agustus, tarik tambang. Artinya yang kelompok-kelompok itu masuk kategori interaksi sosial antar kelompok. Yang berikutnya lagi ini 1 orang, kemudian ini banyak orang. Seperti saya sebagai ibu dan kalian sebagai siswa. Kita ini masuk kategori interaksi sosial antara individu dengan kelompok. Individunya siapa? Individunya saya sebagai guru. Kelompoknya siapa? Oh, kalian sebagai siswa. Itu namanya masuk kategori interaksi sosial antara individu dengan kelompok. Nah, ini pertanyaan tadi. Mengapa kita disebut sebagai makhluk sosial? Danisa? Ada tahu mengapa kita disebut sebagai makhluk sosial? Saya, Bu. Oke. Aulia? Karena manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Ya, tepuk tangan. Manusia dikenal sebagai 2. Ada pertama sebagai makhluk sosial dan juga sebagai makhluk ekonomi. Sudah pernah dapat? Mengapa dikatakan sebagai makhluk sosial? Apa yang dikatakan Aulia adalah benar. Karena kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, itu kita butuh orang lain. Tidak kita orang lain langsung lomba jalan, ambil makan sendiri. Kalau buang air, kalau sendiri cebok sendiri di WC. Toh dari mulai sampai kita beranjak dewasa sampai kita mati, kita butuh orang lain. Tidak mungkin mayat tidak jalan sendiri masuk dalam hiburan. Jadi dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, itu kita butuh yang namanya orang lain. Jadi kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Jadi kalau orang minta bantu, kita harus bantu. Karena sewaktu-waktu juga kita mungkin butuh bantuan orang lain. Kemudian makhluk tadi, ekonomi. Mengapa juga sebagai makhluk ekonomi? Oh, karena kita harus memenuhi kebutuhan. Tapi sebagai makhluk ekonomi tidak lepas juga dari kita sebagai makhluk sosial. Dalam memenuhi kebutuhan kita membutuhkan peran orang lain. Karena tidak mungkin kamu bisa pakai baju seragam hari ini yang bagus-bagus, bisa pakai lipstik, tidak mungkin bibirmu merah-merah kalau tidak ada orang yang buat lipstik. Jadi dia berkaitan. Baiklah anak-anak, sampai di sini untuk materi kita tentang interaksi sosial kelompok ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh, tidak kecuali dipakai kelompok. Nah, geser ke sini sayang. Rapat ke sini kursi. Angkat kursi itu rapat ke sini. Nah, meja saya angkat. Ini kelompok 1
Cari contoh yang makanya dia mengikut, artinya orang yang meniru. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan masuk kepada materi. Nomor 1, pada gambar 1, gambar pada faktor pendorong interaksi sosial dalam bentuk imitasi. Imitasi merupakan proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Contoh lainnya, seorang adik membawa buku karena membaca buku karena melihat kakaknya pada saat membaca buku. Gambar 2, faktor pendorong interaksi sosial dalam bentuk sugesti. Faktor sugesti merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Contoh lainnya, saya pergi menonton pertandingan bola karena ada pemain favorit saya. Gambar 3, faktor pendorong interaksi sosial dalam bentuk simpati. Faktor simpati merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang akan dilakukan, dialami, atau diderita orang lain. Contoh lainnya, ketika teman kita bersedih, kita pun ikut bersedih dan berusaha untuk menghiburnya. Itulah hasil diskusi kami. Saya akan masuk pada soal uraian. Nomor 1, deskripsikan pengertian interaksi sosial dan berikan contoh interaksi sosial yang kalian alami dalam kehidupan sehari-hari. Interaksi sosial adalah hubungan antara orang perorangan, antara kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dalam kelompok manusia. Contohnya, pada setiap pagi di sekolah kami mengadakan apel pagi. Nomor 2, sebut dan tuliskan jenis interaksi sosial. 1. Interaksi sosial antara individu dengan individu. 2. Interaksi sosial antara kelompok dengan kelompok. 3. Interaksi sosial antara individu dengan kelompok. Nomor 3, sebutkan dan jelaskan syarat terjadinya interaksi sosial. 1. Kontak sosial merupakan hubungan masing-masing dan tidak hanya langsung bersentuhan secara fisik, tetapi bisa juga tanpa hubungan secara fisik. 2. Komunikasi sosial merupakan proses menyampaikan pesan dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan secara langsung maupun melalui alat bantu agar orang lain memberi tanggapan atau memberi respon. Nomor 4, jelaskan faktor apa saja yang mendasari interaksi sosial. A. Faktor imitasi merupakan proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. B. Faktor sugesti merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. C. Faktor identifikasi merupakan kecenderungan atau kegiatan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. D. Faktor simpati merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan, dialami, dan diderita orang lain. Baiklah, itu hasil diskusi kami. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kelompok 2. Memang anak bagaimana pelajaran kita hari ini? Baik. Kalau ada lagi pertanyaan, berarti semua sudah paham. Baik, untuk hari ini sampai di situ pertemuan kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya, masih ada hubungannya dengan materi tentang interaksi sosial. Baiklah,